Jeffrey Dahmer jadi sangat terkenal di Amerika karena aksi ngeri yang dilakukannya dengan cara-cara yang bisa bikin kita merinding saat mendengar detail kejahatannya. Dia bukan saja menghabisi, tetapi juga menggagai dan memakan. Korbannya mencapai 17 orang. Targetnya adalah para pria pelangi Afrika Amerika, Asia, atau Latin. Karena alasan itu, banyak orang menuding Jeffrey membenci orang-orang berbeda warna kulit dengannya. Tuduhan itu dibantah keras olehnya, namun siapa yang bisa benar-benar tahu jalan pikiran seorang seperti Jeffrey Dahmer? Dia mengaku memilih korban berdasarkan rasa suka saja. Kebetulan, Jeffrey memang suka dan berselera setiap melihat pria berkulit gelap. Saat bertumbuh dewasa, Jeffrey dikenal sebagai sosok yang canggung dan aneh. Hobinya yang nyeleneh membuatnya dijauhi oleh teman-temannya hingga Jeffrey sering kesepian. Jeffrey mengaku itu adalah salah satu alasan mengapa dia melakukan semua aksinya. Jeffrey ingin memiliki seseorang yang bisa menemani serta dikendalikannya. Tetapi orang normal tentu tidak mau mendekati Jeffrey. Maka dia mencoba menciptakan mayat hidup dengan cara mematikan syaraf di dalam otak korban. Melalui eksperimen itu, Jeffrey mengharapkan dapat membuat seseorang tetap hidup, namun kehilangan akal. Tetapi tentu saja percobaan Jeffrey gagal total hingga berakibat kematian. Pada bulan Juni tahun 78, Jeffrey bertemu dengan korban pertamanya yang bernama Stephen Hicks, seorang pejalan kaki yang sedang mencari tumpangan di kota Bath, Ohio. Nasib naas menimpa Stephen ketika Jeffrey lewat di sana dan menghentikan mobilnya. Jeffrey tertarik pada pria yang terlihat menawan itu. Dia kemudian mengajak Stephen ke rumahnya dan berjanji akan mengantarkan Stephen ke tempat tujuan setelahnya. Tetapi Jeffrey berbohong. Pertemuan itu berakhir dengan kematian Stephen. Jeffrey mengayunkan alat angkat berat terbuat dari besi seberat 4,5 kg dan seketika Stephen terbaring di lantai. Setelah Stephen, ada 17 nama lain yang menjadi sasaran Jeffrey. Aksinya terjadi dari tahun 78 sampai dengan tahun 91 yang menjadi tahun terakhir Jeffrey beraksi sebelum akhirnya tertangkap. Meski didiagnosa mengidap skizofrenia dan beberapa penyakit mental lainnya, tetapi Jeffrey dianggap sehat saat menjalani persidangan. Pada tanggal 17 Februari tahun 92, Jeffrey Dahmer dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan dengan 16 korban dan dijatuhi hukuman 16 kali penjara seumur hidup. Jeffrey menjalani hukumannya di penjara maksimum Wisconsin. Perilakunya yang canggung dan aneh tetap tidak berubah selama di penjara hingga membuat Jeffrey dijauhi oleh para tahanan lain. Candaannya dianggap kelewatan, dan semua tahanan membenci sikap arogan yang ditunjukkan oleh Jeffrey. Dalam salah satu interview, Jeffrey mengaku tidak kaget bila suatu hari ada tahanan lain yang akan menghabisinya. Firasat Jeffrey itu terbukti benar. Hidupnya memang berakhir di tangan Christopher Scarfer. Yang sangat mengherankan dan aneh, Jeffrey Dahmer meninggal dunia dengan cara yang sama dengan korban pertamanya Stephen Hicks. Penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul akibat ayunan dumbbell atau alat pemberat. Christopher Scarfer lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tahun 69. Dia tidak menyelesaikan pendidikan di bangku SMA dan putus sekolah saat masih duduk di kelas 11. Ibunya mengusir Christopher karena kebiasaan minum-minumnya yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Terusir dari rumah, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya ijazah SMA, Christopher merasa hidupnya benar-benar hancur dan tidak punya masa depan. Hingga suatu hari dia direkrut sebuah program pelatihan sekaligus kerja magang yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Christopher memilih pelatihan sebagai tukang kayu dan mendapat upah sekedarnya dari kerja magang.
Salah satu pengawasnya yang bernama Edward Page berjanji akan mempekerjakan Christopher sebagai pekerja tetap setelah masa pelatihannya selesai. Berkat janji itu, Christopher bertekad menjalankan pelatihan dengan baik. Namun sayang, di tengah jalan, Edward Page diberhentikan dari program itu. Sehingga hilanglah kesempatan Christopher diangkat menjadi pekerja tetap. Saat itu, Christopher merasa sangat kecewa dan putus asa. Dia kembali tenggelam dalam kebiasaannya minum-minum. Hidupnya dikendalikan oleh alkohol, hingga dia melakukan sebuah kejahatan yang memperburuk masa depannya. Pada tanggal 1 Juni tahun 90, Christopher mendatangi kantor manajemen program pelatihan itu bermaksud hendak menuntut keadilan. Di sana, Christopher bertemu dengan John Feyen, manajer, dan Stephen Lohman, salah satu staf. Sambil mengarahkan senpi ke arah Steve Lohman, Christopher memaksa John Feyen untuk memberinya uang sebagai ganti rugi. Tetapi John Feyen hanya memberinya $15, yang membuat Christopher tersinggung. Senpinya meletup dan Steve Lohman terbaring di lantai. Christopher memaksa agar John Feyen memberinya lebih banyak uang lagi. Dalam ketakutan, John Feyen menuliskan cek senilai $3.000. Kemudian pria itu segera lari keluar ruangan. Tak lama setelah kejadian itu, Christopher Scarver ditangkap. Pada tahun 92, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada saat menjalani hukumannya di penjara Wisconsin, itulah pertama kalinya Christopher melihat sosok Jeffrey Dahmer. Saat itu, Christopher tidak mengira 2 tahun kemudian namanya akan dikenal luas sebagai penjahat yang berjasa telah menghabisi Jeffrey Dahmer, sang eksekutor kenamaan. Pada tanggal 28 November tahun 94, Christopher Scarver ditugaskan untuk melakukan pekerjaan wajib sebagai tahanan. Dia diminta untuk membersihkan kamar mandi di area ruang olahraga bersama Jeffrey Dahmer dan Jesse Anderson. Petugas menggiring ketiganya ke sana, kemudian melepaskan mereka agar bisa mulai bekerja. Tidak seperti biasanya, hari itu petugas tidak menjaga mereka dan malah pergi meninggalkan ketiganya bekerja tanpa pengawasan. Hal itu sangat aneh. Jeffrey Dahmer sangat tidak disukai di penjara itu, sehingga besar kemungkinan ada tahanan lain yang ingin melukainya. Karenanya para petugas selalu mengikuti kemana saja Jeffrey pergi. Tetapi tidak pada hari itu. Seolah-olah para petugas sengaja meninggalkan Jeffrey sendirian dalam ruang olahraga bersama Christopher dan Jesse. Christopher tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan Jeffrey Dahmer, tetapi dia adalah salah satu dari tahanan yang sangat benci pada pria itu. Christopher tahu betul alasan Jeffrey berada di penjara dan sudah melihat bagaimana buruknya sikap Jeffrey selama di sana. Jeffrey menjadikan korbannya sebagai bahan lelucon dan menganggap penjara sebagai tempat rekreasi. Dia meremehkan tahanan lain dan juga para petugas yang ada di sana. Yang paling mengusik ketenangan Christopher adalah fakta bahwa semua korban kejahatan Jeffrey adalah para pria berkulit gelap seperti dirinya. Saat melihat tidak ada petugas yang berjaga untuk mengawasi mereka, Christopher berpikir itu adalah kesempatan emas baginya untuk memberi pelajaran kepada Jeffrey Dahmer. Kebetulan, Jesse Anderson yang juga dibencinya berada di sana. Jesse Anderson masuk penjara setelah terbukti menjadi pelaku di balik kematian istrinya di lapangan parkir. Christopher juga sakit hati pada Jesse karena pria itu telah memfitnah 2 orang pria berkulit gelap sebagai pelaku sebelum akhirnya dia terbukti bersalah. Saat itu Jesse Anderson dan Jeffrey Dahmer tidak tahu bahaya sedang mengancam hidup mereka. Keduanya justru asik mengejek Christopher dari belakang sambil tertawa-tawa. Seketika Christopher bangkit berdiri, setengah berlari melintasi ruang olahraga. Dia meraih salah satu alat angkat berat berupa pipa besi seberat 5 kg. Alat berat itu sama fungsinya dengan dumbbell.
Christopher kemudian mengangkat pipa itu dan secepat kilat mengayunkannya beberapa kali, melampiaskan seluruh sakit hatinya. Sedetik kemudian, Jeffrey Dahmer sudah terbaring di lantai. Tak lama Jesse Anderson menyusul. Keduanya tak berdaya meregang nyawa di lantai ruang olahraga. Petugas akhirnya muncul di ruang olahraga itu setelah meninggalkan ketiganya selama 20 menit lamanya untuk menemukan Jeffrey dan Jesse sudah dalam kondisi tak berdaya. Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun, keduanya akhirnya menyerah dan meninggal dunia karena trauma benda tumpul yang parah. Christopher Scarver ternyata juga mengidap skizofrenia akut serta beberapa penyakit kejiwaan lainnya. Atas perbuatannya di ruang olahraga yang menyebabkan kematian 2 tahanan lain, Christopher Scarver didakwa telah melakukan aksi vigilante atau perilaku bak pahlawan di mana seorang penjahat menghukum penjahat lainnya. Akhirnya pengadilan menyatakan Christopher bersalah dan menjatuhkan hukuman seumur hidup tambahan kepadanya. Begitulah akhir hidup seorang Jeffrey Dahmer, sang pembunuh terkenal. Dia hanya sempat menjalani hukuman selama 2 tahun saja, hingga meninggal dunia dengan cara yang sama persis seperti bagaimana Jeffrey menghabisi korban pertamanya, Stephen Hicks. Kematian keduanya disebabkan oleh trauma benda tumpul yang ditimbulkan dari dumbbell atau alat angkat besi. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Jeffrey Dahmer mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bagaimana menurut kalian? Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.